Mestine orang ini, Mas, aku nggawe bonsai iki dasarku iki lho, iki serta parane rene karena ini pengaruh gravitasi dan lain sebagainya atau tentang ilmu biologinya. Nah, di dalam ilmu biologi inilah teman-teman kita bonsai yang belum banyak yang bisa memahami dan menerapkan di dalam teknik membuat bonsai. Sedangkan morfologi itu di dalam botanikal itu adalah bentuk dan struktur. Jadi bentuk ini dari akar, batang, dan struktur susunan percabangan yang harus disesuaikan dengan kaidah estetika. Nah, di dalam bentuk ini disebut morfologi tadi, bentuk dan susunannya. Ada lagi fisiologi. Fisiologi itu yang mengulas tentang bagaimana pohon ini kok bisa akarnya yang satu yang panjang, yang sedikit kecil dan agak pendek, membahas ini dan sehat dan tidaknya pohon ini secara metabolisme dalam kehidupan pohon ini. Fisiologi. Yang ketiga, ketika kita membuat bonsai harus jangan lupa tentang ekologi. Ekologi yang saya maksud adalah gimana pohon itu tumbuh. Ketika awak dhewe delok dalan neng alun-alun tanah datar enek wit-wit karena secara ekologinya dia tumbuh di tanah datar. Ketika kita jalan-jalan neng misalkan di gunung dan wit itu ngeten. Nah, misalkan ngeten. Tidak mungkin ini tumbuh seperti ini. Nah, mungkin bahkan ada yang menggantung. Karena perbedaan tempat dia hidup dan tumbuh berbeda. Ini disebut ekologi. Jadi kita membuat bonsai harus disesuaikan. Yang berbeda ini dengan ini juga sudah berbeda konsepnya. Walaupun sepintas bentuknya hampir sama, tapi penyebaran akar pasti tidak sama. Nah, itulah yang akan membedakan tentang konsep bentuk secara total performa. Nah, sekarang sampai di sini tadi, kalau ada yang belum jelas, monggo. Tentang garis Mang Pak Okan. Monggo. Iya, aplikasi. Karena garis itu juga menyangkut kita membuat karakter. Bentuk bonsai itu akan jadi karakter seperti apa? Itu yang menentukan nanti karakter itu akan muncul ditentukan oleh kita mempermainkan garis-garis cabang yang harus konsisten dengan garis-garis batang. Monggo. Kok posisi kena ditanya nih, santai, ayo Pak Win. Aku nggak curiga, orang TKI wis bodoh wiso, kok belas ra iso. Santai Kang bingung. Anu mawon, pun terlalu terpengaruh kali sing kula cerita. Masalahmu dhewe wis. Menurut jenengan piyambak mawon. Saya senang yang seperti itu karena seni itu murni pribadi loh. Jadi pun terpengaruh itu dulu. Kata-katanya ngomong terus tak kok sing belum baca samotan. Pak aku gawe bonsai, sing bingung aku carane nekuk ranting umpamane ngoten mawon. Nggih niku wau lho, Mbah. Mbah Sugeng. Nggih, pripun? Nggih niku wau. Carane nekuk ranting niku wau. Jangan baleni. Nggih, masuk ning ndi ngono ya. Dipancing ngono Mbah. Lepas niku wau. Kalau caranya memainkan cabang, cabang itu kalau teknik monggo terus saya tidak membatasi pakai kawat atau kating monggo bebas. Itu menyangkut apa yang disebut komposisi. Sedangkan komposisi percabangan itu artinya pengertian komposisi itu kan susunan. Tetapi untuk menjadikan membenarkan apa yang disebut dimensi itu arah cabang itu punya gerakan-gerakan diarahkan pada arah-arah tertentu. Selain mewujudkan keseimbangan anatomi pohon, efek dari komposisi ini akan menimbulkan dimensi. Gitu. Jadi intinya nekuk cabang itu karena komposisi itu disebut tata letak dan arah gerak. Nah ini yang penting tata letak tumbuh cabang ini di mana untuk melengkapi menjadikan dimensi yang bagus harus ditekuk
sudah lihai, menentukan sudut pandang, membuat komposisi yang bagus sesuai irama garis batang, arah gerak ini memang paling dominan untuk menjadikan bonsai itu menjadi indah. Nah, coba nanti kalau di sini disediakan bahan yang liar, benar-benar liar, untuk dijelaskan sebagai materi kados rumiyin, Pak Sas. Nah, nanti cabang ini setelah dipotongi, dikomposisi akan digerakkan kemana? Mungkin pakai disediakan pakai sakit dijelaskan bareng-bareng. Monggo, sinten malih. Ayo. Monggo, nggih. Untuk penggerakan bonsai Nggih. dari atas sampai batang. Kadang kita menggerakkan pohon, Nggih. itu ada kematian ranting atau gimana. Itu melihat keadaan pohon itu yang mampu untuk digerakkan itu seperti apa keadaannya. Mungkin ini bisa Posisi. dijelaskan nggih. Ketika nanti sampun wonten materi ini. Lek dereng wonten niku sulit ditunjukkan sulit. Cuma ngeten nggih. Karena akar pohon itu selalu tidak sama. Kita menentukan kalau akar begini, oh ini tepatnya harus begini, miring. Kalau pohon ini tidak bisa dipaksakan untuk miring karena akarnya akar keseimbangan yang vertikal. Lah, umpamane ngoten. Mangke nek wonten bahan saged saran-saran dijelas nih pakai. Enggak, maksudnya itu kita itu kan budidaya. Oh nggih. Kadang-kadang kan kita memecah batang ataupun memotong akar, Nggih. nanti ada kematian. Itu sebabnya karena pohonnya belum siap atau kita itu belum tahu pohon itu mampu atau Oh itu. Kalau itu saya tadi di mobil cerita sama Mas itu saya belum tahu namanya tapi kerap awal. Makanya perlunya kita memahami karakter per jenis pohon. Nah, oh lek seru tak potong ini tak ngenek pangkat berdek. Misalkan ficus beringin penjaminan nggih, terus ficus mikrokarpa kimeng kali ficus retusa atau apa nih Bu, itu karakternya sama-sama ficus sudah berbeda, baik perlakuannya kita motong atau perawatannya itu memang beda. Jadi per jenis, misalkan sing jenengan aturaken niku wau jenis pohon apa kimeng mesti ini. Saya tahu, potong akar kok bisa mati, potong di atas kok bisa mati, pasti kimeng. Karena untuk jenis ficus itu kimeng itu paling tidak membutuhkan banyak air, apalagi elgen itu tidak perlu banyak air. Artinya bukan disiram sedikit. Ketika kita nyetel media tanamnya, kalau elegan kimeng itu coba kita nyetel campuran yang kira-kira pagi disiram sore sudah hampir kering. Jadi kimeng itu memang tidak bisa kena musim hujan aja hijau nom terus model tidak bisa bagus karena nggak seni dengan kebanyakan air. Jadi anu Mas, untuk kimeng misalkan ditanam di lahan ya, okay? Ketika memotong atas itu jangan sampai habis dulu. Dan ketika motong akar bawah, kontrol akar bawah, jangan sampai lahan itu terlalu basah yang terlalu lama. Dan apalagi musim hujan, jangan. Nah, itu untuk kimeng seperti itu. Monggo, napa malih? Monggo. mungkin Banyak. Lek sisir niku wau nggih, niku kan sisir kula mati. Kalau sisir itu ada dua. Sisir yang daun tipis, pucuknya agak lancip. Ada daun sisir, daunnya agak bulat. Dan kulit kambing itu bukan kuning polos tapi ada semacam warna apa ya? Oranye, agak kemerah-merahan. Itu yang bagus. Daunnya agak bulat, hijaunya agak pekat. Syukur-syukur kalau dapat itu sudah ada jenis alamnya. Itu kayaknya untuk mati itu sulit. Karena itu jenis yang bagus. Yang daun tipis agak runcing pucuknya. Aduh, terus rata mati cabang satu cabang, mati ranting jilid. Nah, sebaiknya
apapun jenis yang tadi dengan yang kedua, yang pertama dan yang kedua yang saya sebutkan, kalau dapat sisir, potongan akar ini dipotong yang bagus dengan pisau yang tajam. Jadi jangan gunting sing rotok kedol itu bahaya. Yang kedua, coba kita masukkan ke plastik secukupnya, bukan itu diisi air dengan nopo sing sampainya obat hama nih loh, itu dikumpulin begitu. Mungkin 1 hari nopo langsung ditanam, karena di dalam pohon sisir, di dalam kulit ini ada hama-hama kecil yang kayunya sudah berlubang masuk ke dalam. Itu penyebabnya rata-rata gitu. Tanam tumbuh, tahu-tahu segini sek ambles karena itu. Batang penggerek istilahnya itu namanya. Itu. Jadi sisir kedah macam itu. Cara jogo supaya gampang mati. Nah, yang lain pakai mawon. Kula niki sejak dulu sampai sekarang dan tiap hari niki selalu belajar sampai sekarang. Niku masih niku kula didoi. Ini saya setiap hari pasti harus menyisihkan waktu untuk belajar seperti ini. Tiap hari sampai sekarang. Karena apa? Seni niku ternyata 40 tahun saya bermain bonsai, perkembangan seni bonsai itu ternyata terus menerus. Seni segala macam seni ya, bukan bonsai aja. Ternyata bonsai juga begitu. Kalau kita ketahui dari awal aja, misalnya bonsai itu dikatakan masuk pada aliran seni yang disebut naturalis. Dari tahun ke tahun enggak begitu lama lah, orang sudah akan berkembang masuk ke ekspresionis. Nah, kita sedangkan yang naturalis itu definisi daripada naturalis belum benar-benar paham, sudah berkembang lagi ke ekspresionis. Berkembang lagi, ada yang mengeluarkan, wah ini saya buat benda saja, definisinya ke impresionisme. Dan sedangkan yang lain definisinya ngawur enggak, padahal tidak tahu perkembangan sampai ke surrealis. Apa nang ini kita disebut bonsai, neng alam apa neng? Lah itu kita harus paham dan menyadari bahwa pohon di alam beda dengan pohon dalam bonsai, karena ini karya seni selalu mengikuti perkembangan seluruh dunia. Wah, bonsai ku apik, sak RT paling apik tak kudune. Monggo, itu nggih mboten di seni nggak ada salahnya. Karya awet itu tujuannya itu mau sampai kemana bermain bonsai ini. Jadi kalau bisa jangan sampai membatasi diri untuk berkarya. Monggo yang lain. Di dalam ilmu botanika yang disebut ramifikasi itu adalah pengertiannya ya, penyimpangan. Apa? Penyimpangan apa? Nah, itu dijelaskan bahwa penyimpangan dari batang mengeluarkan cabang, dari cabang mengeluarkan, kalau teman-teman sering menyebutnya anak cabang, dan sampai ke ranting. Inilah yang disebut ramifikasi. Dan ramifikasi ini dari batang ke cabang ini pasti lebih kecil dari batangnya, yang keluar ini pasti lebih kecil dari ini, tapi keseluruhan pohon ini menurut botanika, lingkar batang ini, lingkar cabang ini sampai ke atas, kalau dijumlah pasti jumlahnya sama dengan biasanya ini ilmu. Bukan mengira-kira ini ilmu botanika. Nah, ketika saya menghadapi bahan, pasti saya pilih, saya membuat konsep yang tersulit. Saya ambil yang tersulit. Jadi saya kurang senang ketika membuat bonsai banyak cabang, saya sederhanakan, itu saya agak kurang pas. Saya pasti ambil teori organis tadi dengan dasar-dasar seni murni. Jadi yang tersulit yang saya pakai yang sulit. Tapi saya juga punya pohon-pohon yang saya sederhanakan, itu juga punya. Karena kalau saya perlu berbagai macam style itu untuk materi apabila saya menerangkan ke teman-teman.
Jadi saya kalau dalam pengembangan ini saya kurang ini orang kita kurang harus beli. Saya buat kalau ini konsepnya begini kalau ini. Monggo. Saya ini buat gampang lali. Oke, podo, kathah sing gampang lali. Termasuk Mas Koko. Monggo. Pengen dipun praktekaken ingkang tegak lurus, mungkin wonten pite mriki tegak lurus dipun mengke prosese ingkang teknikipun ingkang menggantungipun tunggal-tunggal terus nyawang atau rada gampang kelingan teh. Gampang paham. Teori ngoten kok gampang. Niku sangat berat. Karena menjelaskan sesuatu itu kalau ada materinya itu akan mudah dipahami. Dan itu tergantung makanya panjenengan pun Pak Sasmi kalau beliau yang menyiapkan bahan yang ada seperti apa nanti kita jelaskan kalau ada materinya. Dan mungkin seperti kados rumiyin gitu Pak Sas. Coba ini menurut teman yang 1, 2, 3, 4 mencari sudut pandang dan sampai dengan lain itu mungkin saya